Menurut Bobotoh worth it enggak? Rela menebus Dimas Derajat sehingga harus menumbalkan seorang Alberto, Stefano, dan juga Eza Walian. Jadi ternyata benar Bobotoh, kalau Persib Bandung ini sekarang budgetnya lagi minim banget. Tapi bukan bangkrut ya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia, dimanapun kalian berada, saya harap Bobotoh semua dengarkan konten ini sampai akhir, karena saya akan menjelaskan masalah uang di manajemen gitu kan, yang dimana masalah duit itu kan biasa sensitif. Kalau seandainya Bobotoh tidak nonton sampai akhir, takutnya nanti berprasangka yang nggak enak lah gitu, entah itu ke manajemen atau juga ke Dimas Derajat atau juga ke hal-hal lain. Dan ini juga berguna informasi ini bagi kita sebagai pegangan jika seandainya nanti di tengah-tengah ada oknum-oknum Supono yang bilang Persib Bandung bangkrut katanya. Nah, jadi sebelum itu juga saya doakan mudah-mudahan Bobotoh sealam dunia diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Bobotoh sealam dunia, sebelumnya juga kan saya udah bahas, bahkan ada konten spesial khusus membahas tentang apakah benar Persib Bandung itu bangkrut, karena banyak banget yang bilang kalau Persib Bandung itu sekarang lagi kesulitan uang katanya. Sebenarnya bukan bangkrut, tapi Persib Bandung sekarang sedang agak ngirit karena begitu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan musim sekarang untuk bermain di Asia dan juga untuk bagaimana merenovasi GBLA, begitupun sarana dan prasarana lainnya. Jadi Persib sekarang ngepas-pas dulu uang, mana buat sarana dan prasarana, mana buat GBK, mana buat operasional di Liga atau juga di Piala Asia gitu kan. Jadi Persib harus benar-benar pandai mengatur keuangannya agar tidak terjadi hal-hal yang menakutkan di tengah-tengah seperti nggak kegaji, atau juga pelatih out karena gaji dan segalanya. Pokoknya jangan sampai lah hal-hal seperti itu terjadi. Jadi Persib sekarang benar-benar sedikit meminimumkan biaya untuk nyari pemain. Nah, sebelumnya juga saya udah bahas kalau memang Stefano dan Alberto yang terbaru ini Eza keluar itu salah satunya memang ada masalah negosiasi kontrak. Nah, Eza itu sempat dibilang karena sebelumnya pengen kontrak panjang di Persib, tapi ini jujur saja saya terharu sama Eza. Dia benar-benar hati biru banget seperti channel ini gitu kan. Yang Bobotoh harus ketahui dulu kalau Alberto, Stefano, dan Eza, tiga orang ini khususnya yang out dari Persib sebenarnya sangat direkomendasikan oleh Coach Bojan Hodak untuk dipertahankan. Jadi Coach Bojan ini menilai ketiga pemain ini masuk skema ke permainan Coach Bojan Hodak untuk bisa back to back juara di musim depan. Tapi apalah daya, di tengah perjalanan ada hal-hal yang memang tidak pernah terduga, dan salah satunya memang masalah di budget ini gitu. Jadi kabarnya semuanya ada benang lurusnya ketarik. Alberto, Stefano, Eza Walian itu memang ada beberapa di klausul kontrak yang tidak bisa dipenuhi oleh oleh pihak manajemen, dan salah satunya adalah masalah budget. Nah, khusus Eza ini kita bahas Eza lah ya, karena yang paling dekat ini Eza. Kenapa Eza dihatur nuhunkannya agak sedikit telat? Kenapa enggak dari awal? Padahal santer terdengar Eza akan hengkang ini kan udah dari lama loh, udah dari lama banget gitu kan. Tapi dihatur nuhunkannya agak telat karena ternyata ada negosiasi yang alot dari pihak manajemen dengan Eza Walian. Jadi Eza ini ngerasa kalau dia udah cinta sama Persib Bandung, udah cinta sama Bobotoh, dia juga nggak enak sama rekan-rekan yang udah lama di Persib, bahkan udah membawa gelar juara juga. Jadi Eza sebenarnya ingin bertahan dari Persib Bandung. Dari sisi Eza-nya, Eza ingin bertahan, dari sisi pelatihnya juga ingin mempertahankan Eza. Jadi ketemu nih sebenarnya, masalahnya ketemu untuk Eza bisa bertahan, tapi nggak ketemunya di masalah budget. Nah, sehingga Eza juga katanya nggak apa-apa lah dikontrak 1 tahun juga, yang penting bisa bertahan sama Persib Bandung. Nah, tetapi memang ada klausul kontrak lain yang tidak bisa dipenuhi oleh Persib, dan salah satunya budget ini. Nah, kenapa budget yang bisa kurang? Karena ya tadi Persib lagi ngirit, dan juga agak sedikit mengejutkan ketika Dimas Derajat di welcome-kan dengan status ditebus 3 tahun kontrak.
Nah, kita tahu memang udah yakin lah kalau Dimas Derajat ini akan hengkang ke Persib Bandung, akan pindah ke Persib gitu kan. Tetapi kita tidak pernah mengira kalau akan ditebus dengan kontrak yang panjang lagi. Nah, kita udah pernah bahas kalau untuk saat ini kemungkinan paling nyata ya Dimas ini dipinjam dari Persikabo karena harus ditebus, karena masih punya kontrak bersama Persikabo, malah dikasih kontrak 3 tahun lagi gitu kan. Dan ini untuk gambaran aja, kalau pembelian Persib paling mahal itu adalah ngeboyong Mark Klok dengan durasi kontrak 4 tahun itu sekitar 8M. Jadi kalau kita kurangi jadi 3 tahun untuk Dimas, ya mungkin Dimas dapat 6-7M kontraknya, mungkin nilainya ada, atau di atas 5M lah seenggaknya. Dan harus bobotoh tahu juga kalau memang nilai pasar pemain lokal ini lebih mahal dibandingkan dengan pemain asing. Jadi otomatis Dimas ini pasti mahal dan cukup agak merogoh kocek Persib Bandung cukup dalam lah gitu dengan harga Dimas Derajat yang juga statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia. Nah, bisa saja dengan membeli Dimas ini pada akhirnya harus mengorbankan pemain-pemain lain. Kenapa kok Persib bisa habis-habisan ngerekrut Dimas Derajat, memelaan nebus mahal? Karena katanya Kang Adit juga dari pihak manajemen udah bilang kalau ternyata Dimas Derajat ini adalah pilihan utama yang paling utama dari Coach Bojan Hodak udah sejak dari lama katanya. Jadi Bojan Hodak yang merekomendasikan Dimas Derajat udah dari dulu, bahkan mungkin dari Coach Bojan pertama kali datang ke Indonesia gitu. Jadi ngebet banget pengen dapat Dimas. Jadi kalau udah ngebet, udah cinta, udah sayang, edek harga sakukumaha oge dibeli. Kurang lebihnya malah seperti itu. Nah, pada akhirnya juga ini berdampak ke pemain-pemain lain karena ada beberapa pemain yang masuk ke list jual Persib Bandung itu nggak laku gitu kan, karena kita tahu di musim-musim sebelumnya Persib tuh ngeperpanjang kontrak pemain cukup lama. Ada Bow, ada Abdul Aziz, ada Teja Paku Alam. Kalau Teja Paku Alam mungkin masih worth it lah ya, dinaikkan gajinya waktu itu sehingga juga dikontrak panjang. Tapi untuk Bow dan Abdul Aziz, dengan segala hormat, bukan bermaksud merendahkan, untuk performanya yang waktu itu, termasuk juga yang sekarang, kayaknya nggak layak kalau harus diperpanjang kontrak banyak-banyak, mahal-mahal, lama-lama, sehingga pada akhirnya berdampak kepada keuangan tim. Nah, kabarnya juga ada memang pemain-pemain yang masuk list untuk dijual oleh Persib Bandung. Tapi pada akhirnya tim-tim yang berminat kurang srek lah mungkin. Yang pertama karena mungkin mahal, harus ditebus, masih ada kontrak yang itu harus mengeluarkan uang juga. Dilihat dari performa di Persibnya juga sebelumnya kurang menarik lah bagi si klub yang menawar untuk memboyong pemain ini. Nah, kalau seandainya si pemain yang kejual ini bisa terjual mah, kita bakal bisa dapat budget baru sehingga bisa mempertahankan Alberto, mempertahankan Eja, mempertahankan Stefano, dan mungkin memboyong pemain baru lebih banyak lagi gitu kan, karena ada keuangan yang masuk dari hasil menjual si pemain. Tapi karena si pemain tidak terjual, ya pada akhirnya seperti ini. Ditambah juga nebus Dimas mahal banget, ya pada akhirnya seperti ini juga. Bahkan kabarnya Persib Bandung pun tidak akan merekrut pemain asing terakhir, pemain slot ke-8, karena kalau manajemen sih bilangnya Coach Bojan Hodak yang tidak merekomendasikan. Tapi apakah benar seperti itu? Saya juga tidak tahu. Ini pegangan saja dari kita, Bobotoh, untuk bisa lebih mengetahui tentang apa yang terjadi di tubuh tim kebanggaan kita, Persib Bandung. Kita doakan saja, mudah-mudahan Persib Bandung ini bisa tetap kuat keuangannya, bisa tetap solid, bobotohnya juga salehat, dan juga palinter, balage, untuk ngelakukan hal-hal nu aneh. Pokoknya mah baik-baik semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.